Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Muhammad Gufron MSI selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fadian Aulia dengan NIM 2119017 dari kelas Hadis Tarbawi FF. Sebelum presentasi ada yayalnya loh, yaitu belajar, beramal, dan bermanfaat. Sebelumnya ada motivasi nih dari Albert Einstein, yaitu belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok, dan yang paling penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang larangan pencemaran dan polusi, yaitu tentang pengertian pencemaran polusi, faktor penyebab pencemaran polusi, dampak pencemaran dan polusi, terus tentang hadis larangan pencemaran dan polusi, sama ada ayat Al-Qur'annya tentang larangan pencemaran dan polusi. Pengertian pencemaran udara atau polusi adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi atau atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kondisi polusi udara dapat mengakibatkan kerugian bagi semua makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Pencemaran udara dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan bahkan menyebabkan berbagai kerusakan pada alam secara keseluruhan. Pencemaran udara tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya polusi udara tersebut. Pencemaran udara bisa terjadi secara alami, namun sebagian besar polusi udara terjadi karena adanya campur tangan manusia. Di poin B itu ada faktor penyebab pencemaran polusi. Faktor penyebab pencemaran polusi ada dua, faktor penyebab pencemaran polusi secara alami dan faktor penyebab pencemaran polusi karena manusia. Yang pertama ada pencemaran polusi secara alami, yaitu proses pembusukan sampah organik yang mengeluarkan bau busuk ke udara, asap gas dan abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat meletus, dan kebakaran hutan yang terjadi secara alamiah. Nah, faktor yang penyebab polusi karena manusia yaitu ada asap pabrik. Industri dan pabrik sekarang ini memproduksi barang dalam jumlah besar. Proses pembakaran di pabrik tersebut menghasilkan asap beracun yang dilepaskan ke udara. Yang kedua ada asap kendaraan. Pertumbuhan pengguna kendaraan bermotor yang sangat ikut menyumbang asap beracun ke udara dalam jumlah besar. Menurut banyak sumber, penyebab polusi udara terbesar saat ini adalah hasil emisi kendaraan bermotor. Yang selanjutnya ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara menghasilkan partikel oksida sulfur SO2 dan nitrogen oksida NO2 yang berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada bahan radioaktif. Percobaan nuklir atau bom atom akan menghasilkan partikel-partikel debu radioaktif ke udara yang menyebabkan polusi. Yang ketiga ada dampak pencemaran polusi, yaitu pencemaran tersebut tidak hanya mempunyai akibat langsung terhadap kesehatan manusia saja, akan tapi juga dapat merusak lingkungan lainnya, seperti hewan, tumbuhan, bangunan gedung, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1980, kematian disebabkan oleh pencemaran udara mencapai angka kurang lebih 51.000 orang. Dan yang terakhir ada hadis
tentang larangan pencemaran dan polusi, yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah bersabda, takutilah 3 macam tempat buang air terlaknat, yaitu buang air besar di sumber air, tengah jalan, dan di tempat berteduh. Nah, selanjutnya itu ada surah Ar-Rum ayat 41-42 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 41-42. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas, bahwa kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan agar pencemaran dan polusi yang terjadi di bumi tidak semakin bertambah. Dengan keadaan bumi kita yang semakin tua dan bertambahnya jumlah populasi manusia secara terus-menerus, begitu juga dengan terjadinya pencemaran polusi yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam juga digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi manusia kurang bertanggung jawab dalam pengambilan sumber daya alam ini. Manusia mengeksplor tanpa memperhatikan kelangsungan dari sumber daya alam. Manusia juga memanfaatkan teknologi untuk mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.